Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Mufidah dari jurusan Ilmu Hadis kelas 2B akan mempresentasikan tentang pembagian hadis berdasarkan kualitas sanad yang diambil dari kitab Taisir Ulumul Hadis lil Mubtadi'in karya Umar Abdullah bin Mun'im Salim. Pembahasan pertama mengenai hadis hasan. Ta'rif huwa ma istawfa syurutus sohati ila an ahada rawatuhu am ba'duhum duna rawi sohihi fi dhabti bima la yahrujuhu min haizu ihtijaji bihadithi wa yutlaku alaihi hasanu lidatihi. Hadis yang memenuhi syarat sebagai hadis sahih hanya saja kualitas atau keakuratan salah seorang atau beberapa rawinya berada di bawah kualitas hadis sahih, tetapi hal itu tidak sampai mengeluarkan hadis tersebut dari wilayah kebolehan berhujjah dengannya. Yang dimaksudkan pengertian secara bahasa hadis hasan di sini ialah hadis yang memenuhi syarat-syarat hadis sahih, akan tetapi salah satu atau beberapa perawinya tidak dhabit atau kurang hafalannya, sehingga hadis ini turun kualitasnya. Akan tetapi hadis ini masih bisa dijadikan hujjah. Yang selanjutnya yaitu syarhut ta'rif ma istaufa syurutus sohati min haitsu. Nomor 1, isnadu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Nomor 2, ittassalas sanati ilan nabi. Nomor 3, intifa'us syududi. Nomor 4, intifa'ul illah. Syarat-syarat hadis sahih antara lain: 1. Sanadnya bersambung. 2. Sanadnya sampai Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nomor 3. Tidak adanya keganjilan. Nomor 4. Tidak adanya cacat tersembunyi. Maksudnya di sini yaitu syarat-syarat hadis sahih. Yang pertama, sanadnya bersambung. Nomor 2, persambungan sanad sampai Nabi. Yang ketiga, tidak adanya syaz ataupun ilah. Yang selanjutnya, wa yabqi syatut dabti wa huwal ladzi faraqa fi ratbihi farawithul hadits hasan duna rawi hadis sahih fi dabti wa huwa man yutlaqu alaihi wasfu sudaku la ba'sa bih laisa bihi ba'sa thiqatu yuhti'u soduku lahu auhamun. Sedangkan syarat-syarat untuk menjadi titik pembeda antara keduanya rawi hadis hasan kedhabitannya di bawah kualitas hadis sahih. Syarat rawi hadis hasan yaitu jujur, terpercaya, tidak terlalu jelek hafalannya, orang yang jujur tapi kejujurannya diragukan. Yang dimaksudkan dari kitab ini ialah perbedaan syarat atas hadis hasan dan hadis sahih yaitu terletak dari kedhabitan seorang perawi. Kalau hadis sahih yaitu perawinya harus sempurna kedhabitannya. Kalau hadis hasan tidak apa-apa jika kurang dhabit. Di samping yaitu contoh hadis hasan yang diambil oleh Ibnu Al-Qutan dalam ziyadahnya Sunan Ibnu Majah, yaitu hadis ini sanadnya hasan karena Amr bin Syuaib diduga syaz, dijelaskan dalam kitab At-Taqrib. Yang selanjutnya yaitu hadis sahih li ghairihi. Ta'rifus sahih li ghairihi wal hasanu lidatihi idza rawi min tariqi akhara mithluhu au aqwara minhu wa summiya sahihan li ghairihi li anna sahati lam ta'ti min datas sanadi wa inna ma ja'at min minad-dimami ghairihi ilaihi. Hadis sahih li ghairihi adalah hadis hasan lidatihi yang diriwayatkan dari jalan setingkat atau lebih kuat darinya, dan dinamakan sahih li ghairihi karena kesahihannya tidak datang dari sanad sendiri, tetapi bergabung dengan sanad yang lain. Yang dimaksudkan dari hadis sahih li ghairihi adalah sebenarnya hadis ini adalah hadis hasan li ghairihi, akan tetapi ada sanad lain yang menguatkan hadis ini sehingga menjadi naik tingkat menjadi hadis sahih li ghairihi. Artinya yaitu diriwayatkan dari jalur lain yang setingkat, dinamakan sahih li ghairihi menjadi hadis sahih karena dua jalan. Sedangkan yang lebih kuat yaitu hadis sahih li zatihi. Ada dua hadis yang bisa naik tingkatannya, yaitu hadis sahih li ghairihi dan hadis hasan li zatihi. Adapun yang paling kuat dari kedua hadis ini yaitu hadis sahih li ghairihi. Yang selanjutnya yaitu
Kesohihan tidak datang dari sanadnya sendiri. Maksudnya, ketetapan menjadi hadis sahih tidak didasarkan pada satu sanad saja, melainkan karena digabungkan dengan sanad lain yang sama atau yang lebih kuat. Maksudnya yaitu menjadi hadis sahih li ghairihi, dari hadis hasan li zatihi menjadi hadis sahih li ghairihi, yaitu karena ada sanad lain yang mendukungnya. Sanad itu harus lebih tinggi atau lebih kuat atau sama kedudukannya, baru bisa naik dari hasan li zatihi menjadi sahih li ghairihi. Pembahasan selanjutnya mengenai hadis dhaif. Ta'rif huwa malam yajma'u sifatul qubul bifaqdi syarti min syurutih. Apabila tidak terkumpul sifat-sifat yang dapat diterima oleh hadis sahih karena hilangnya salah satu syarat hadis sahih. Maksudkan dari pengertian segi bahasa di sini ialah hadis dhaif yaitu hadis yang tidak terpenuhi syarat-syarat hadis sahih atau hilangnya salah satu di antara syarat-syarat hadis sahih. Maksudnya yaitu syarhut ta'rif atau pengertian secara istilah. Wa malam yajma'u sifatul qubul ay huwal haditsul ladzi lam tatawaffaru fihi syurutul qubul mujtami'atun wa hiya kama sabaqi tikruha. 1. Isnati ilan nabi. 2. Itassalas sanati. Nomor 3. Adalatu ruwatu wa dabtuhum. Nomor 4. Intifa'ul illah. Nomor 5. Intifa'us syududi. Artinya, hadis yang tidak mencakup syarat-syarat hadis sahih sebagaimana yang telah dibahas antara lain 1. Sanadnya hingga nabi. Yang kedua, sanadnya bersambung. Yang ketiga, rawinya adil dan dobit. Yang keempat, tidak adanya cacat tersembunyi. Yang kelima, tidak adanya keganjilan. Selanjutnya yaitu fa'idha faqad syurutul awwali kharaja min kaunihi mansuban ila nabi sallallahu alaihi wasallam ila nisbatuhu ila ahadi sahabati au tabi'ina au min dunihim. Artinya, apabila hilangnya syarat pertama, hadis itu tidak bisa dinisbatkan kepada nabi, melainkan kesandaran kepada sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in sesuai dengan nama yang tercantum dalam sanad disebutkan. Masukan di sini ialah jika kehilangan poin 1 dari syarat-syarat hadis sahih, yaitu sanadnya tidak bersambung hingga nabi. Kalau sanadnya terputus, tidak bisa dinisbatkan kepada nabi, melainkan dinisbatkan kepada sahabat, tabi'in atau tabi'ut tabi'un sesuai dari sanad disebutkan. Jadi gini, kalau tidak terpenuhi poin-poin kedua dari syarat-syarat hadis sahih, yaitu sanadnya terputus, bisa dikategorikan menjadi hadis mursal, tergantung sanadnya terputus di awal, di akhir, ataupun di tengah. Selanjutnya yaitu wa idza faqad syurutil awwali min syurutis tsalits wa huwa adalatu kana matrukan aw mawdu'an. Apabila tidak terpenuhi bagian pertama dari syarat ketiga yaitu sifat adil, maka hadis itu dinamakan hadis matruk atau maudhu. Yang dimaksudkan di sini ialah syarat-syarat hadis sahih yang nomor 3 yaitu perawinya harus adil dan dobit. Jika perawinya tidak adil, maka hadis itu dimasukkan dari hadis mungkar atau maudhu. Yang selanjutnya yaitu wa idza faqad syurutus tsani min syurutis tsalits kana dhaifan aw matrukan aw mawdu'an bi hisabi kullatu dabti rawi. Wa idza faqad syurutir rabi kana syadun aw munkar. Wa idza faqad syurutul khamis kana mu'allal. Dan jika tidak ada bagian kedua dari syarat ketiga, yaitu jika perawinya tidak dhabit, maka hadis itu termasuk dari hadis matruk atau maudhu. Yang selanjutnya, jika tidak terpenuhi syarat yang keempat, yaitu perawinya itu syaz, mengalami kecacatan atau kejanjilan, maka hadis itu disebut dengan hadis mungkar. Syarat nomor 5, jika tidak memenuhi syarat nomor 5 disebut dengan hadis mu'allal. Presentasi dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.